saudara, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini untuk kesekian kalinya kita akan bertemu membahas tentang penyimpanan benih. Ya. Penyimpanan benih. Nah, kalau kita bicara penyimpanan benih, kalau tadi dari awal sudah kita bicara benih itu apa, kemudian ada yang dormansi, kemudian viabilitas, vigor, kemudian sertifikasi. Nah ini tahap yang kesekian ini sudah memproduksi benih. Kalau tidak dilakukan penyimpanan yang benar, maka kualitas dari benih itu akan turun dengan sendirinya. Itu yang jadi. Oleh karena itu, marilah kita bicara mengenai benih. Ya. Tujuan kenapa benih harus disimpan? Karena yang pertama adalah mempertahankan viabilitas benih. Ya, disimpan. Karena ada benih, ya, ada benih yang tidak bisa langsung ditanam di lapangan, maka benih itu harus disimpan dulu sebelum ditanam di lapangan. Nah, seperti benih-benih yang mengalami dormansi, itu harus simpan dulu. Ya, penyimpanan inilah tujuannya untuk mempertahankan viabilitas. Kemudian juga tujuan yang kedua adalah menjaga benih agar tetap dalam keadaan baik. Nah, itu daya kecambahnya tetap tinggi. Kemudian yang ketiga, melindungi biji dari serangan hama dan penyakit. Ya, ini bisa terjadi kalau penyimpanan tidak benar, disimpan di tempat yang jelek, maka benih itu bisa akan berjamur atau diserang hama. Ya. Seperti kita dengar, misal beras yang terlalu lama disimpan dan penyimpanan jelek, ini terkena kutu. Ya. Benih pun demikian. Kalau tidak disimpan di tempat yang benar, bisa kena kutu ataupun bahkan dimakan oleh hama tikus. Bisa terjadi seperti itu. Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyimpanan benih, yaitu ada dua faktor penting selama penyimpanan benih, yaitu suhu dan kelembapan udara. Ya. Umumnya benih dapat dipertahankan tetap baik dalam jangka waktu yang cukup lama bila suhu dan kelembapan udara dapat dijaga dengan stabil. Ya. Artinya suhu ruangan dan kelembapannya harus terjaga. Misalnya genting tidak boleh bocor. Kalau dari kebocoran tentu akan kena air hujan dan bisa terserang penyakit. Ada juga yang di tempat yang di atapnya bisa tembus cahaya matahari, itu suhunya akan tinggi. Ya, ini nggak bisa. Terlalu dingin pun juga tidak bisa. Untuk itu, agar suhu dan kelembapannya itu bisa diatur, maka perlu ruang khusus untuk penyimpanan benih. Jadi tidak sembarangan kita menyimpan benih itu pada tempat yang sembarangan, yang tidak bisa diatur suhu dan kelembapannya. Nah, kalau kita mau menyimpan benih atau mempertahankan benih, kita harus tahu dulu
benih itu benih ortodok atau benih rekalsitran. Nah, kalau benih itu ortodok, ya, dapat disimpan lama pada kadar air yang ini 6-10 atau di bawahnya. Penyimpanan dapat dilakukan dengan menggunakan wadah seperti karung kain, toples, plastik, kaleng dan lain-lain. Ini yang yang ortodok. Jadi dimasukkan dalam wadah dulu. Tapi yang pertama pastikan bahwa ini kadar airnya sekian. Masukkan dalam toples, kaca atau plastik. Kalau di kampung itu biasanya ada yang menyimpan benih itu dimasukkan dalam botol yang dicampur dengan abu dapur. Nah, itu ada yang seperti itu. Setelah benih itu dapat disimpan pada suhu kamar pada temperatur rendah. Umumnya suhunya 2-5 derajat Celcius. Jadi benih yang tadi sudah dimasukkan kemasan tadi simpan pada suhu yang rendah. Ini untuk menghindari terjadinya proses respirasi. Contoh benih ortodok: padi, kedelai, jagung, kacang hijau, kacang tanah, cabai, kangkung, bayam, sawi, dan lain-lain. Nah, ini contoh benih yang ortodok. Nah, kemudian benih rekalsitran, ini benih yang kandungan airnya tinggi. Untuk itu dalam penyimpanan benih perlu mempertahankan selama penyimpanan. Penyimpanan dapat menggunakan serbuk gaji atau serbuk arang. Caranya yaitu dengan memasukkan benih ke dalam serbuk gaji atau arang. Ya, bisa. Ada di penyimpanan kadang-kadang seperti bawang merah itu di atas dapur. Nah, gitu. Nah, contoh benih rekalsitran ini benih damar, tengkawang, kayu hitam, buah-buahan, mangga, durian, duku, langsat, nangka, salak, ya, jeruk dan lain-lain. Ini benih yang rekalsitran. Ini memerlukan penanganan khusus. Nah, umumnya benih yang rekalsitran itu tidak bisa tahan disimpan lama tanpa perlakuan. Ya. Makanya benih ini biasanya hanya beberapa hari kemudian langsung ditanam. Cara menyimpan benih, berikut ini adalah cara menyimpan benih, yaitu pertama, bersihkan benih dari kotoran. Ya, benih cacat, busuk, serta hewan yang mungkin masih terbawa. Ya, misalnya kita makan mangga, kemudian bijinya mau disimpan, itu pastikan bahwa biji itu tidak luka atau dan sebagainya. Pastikan bahwa benih sudah kering. Nah, ini yang penting. Harus dalam kondisi kering, sehingga apabila diperlukan dapat penjemuran melalui sebelum disimpan. Jadi sebelum disimpan harus dikeringkan dulu, baru kemudian disimpan, ya, disimpan. Kemudian yang perhatikan selanjutnya adalah benih yang rawan serangan jamur dapat direndam dengan larutan fungisida. Ya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk benih yang rekalsitran, tapi benih yang ortodok pun biasanya juga dikasih semacam fungisida. Simpan di dalam wadah tertutup rapat sehingga respirasi benih dapat dikurangi, benih lebih awet. Ini tadi dimasukkan ke dalam wadah yang tidak biar awet. Nah, kemudian disimpan pada ruangan yang dingin, tapi jangan terlalu dingin karena kalau terlalu dingin bisa rusak dan embrio benih mati. Kalau panas mati, terlalu dingin pun membeku juga embrionya ini akan mati. Nah, selalu dilakukan monitor, evaluasi, kemudian dilakukan tes setiap periode tertentu apakah benih ini masih layak untuk dipakai lagi atau tidak. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah usahakan tidak menyimpan benih terlalu lama.
Ya, seperti recalcitrant itu jangan terlalu lama. Memang ada benih yang mampu bertahan bertahun-tahun, tapi ada pula yang hanya bertahan berbulanan atau mingguan atau bahkan harian. Untuk benih recalcitrant ketahanan hanya dapat hitungan hari, sehingga tidak bisa ditahan disimpan dalam lama. Tadi saya sebutkan recalcitrant itu penyimpanan tidak bisa lama. Penyimpanan benih pada ruang terbuka akan mengakibatkan benih cepat mengalami kemunduran atau daya simpannya menjadi singkat akibat fluktuasi suhu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada umpan balik dari Anda yang mungkin ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Oleh karena itu, benih yang disimpan di dalam ruang terbuka perlu dikemas. Nah, ini. Jadi penyimpanan tidak sembarangan, perlu ada kemasan. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa perlu ada kemasan. Kemasan bisa dengan aluminium foil, ada bisa dengan kaleng dan lain sebagainya. Untuk jumlah yang kecil, hasil proses pengeringan dapat disimpan dalam kantong-kantong plastik kecil, ya, dalam bentuk saset, dan dalam tempat yang sejuk, kering dan gelap, jangan terkena cahaya matahari langsung. Sedangkan untuk benih dalam jumlah besar, jagung, padi dapat diwali wadah yang besar kedap udara, seperti dalam batu wadah plastik, karung, atau dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting yang perhatikan tadi, kelanjutannya adalah harus jangan sampai ada serangga, serangga. Nah, untuk itu biasanya di ruang penyimpanan itu diberi daun-daun seperti daun mimba atau daun tembakau atau ada apa yang bisa mengusir hama-hama itu. Selain itu juga bisa pestisida ditabur di tempat-tempat tertentu, ya. Kemudian setelah penaburan itu ada yang penaburannya itu harus diancarkan dulu, ada yang tidak, sehingga perlu ada pengeringan terdahulu, ya, lebih dahulu dikeringkan dulu, baru dimasukkan dalam tempat penyimpanan, ya. Banyak itu yang sebelum masuk kemasan, kemudian diberi pestisida, baru kemudian dikemasi, kemudian disimpan. Ya, bagaimana untuk menghindari kelembapan? Ya, biasanya di bawah tempat penyimpanan itu ada semacam kayu atau apa yang berongga, seperti meja, kayu, batu atau rak. Tapi kelemahannya di bawah itu biasanya untuk sarang, hati-hati sarang tikus, itu yang harus diperhatikan, sehingga perlu ada pestisida yang diberikan agar tikus itu tidak menyerang. Jadi ruang penyimpanan harus rapat sehingga tikus tidak bisa masuk. Dalam penyimpanan, untuk memudahkan identifikasi, sebaiknya satu wadah hanya digunakan untuk satu jenis benih. Jadi dimasukkan dalam suatu wadah-wadah yang sejenisnya sama, baru kemudian diberi keterangan-keterangan, baru disimpan. Yang sejenis dimasukkan dalam suatu tempat yang sama, wadah yang sama, kemudian baru ditaruh. Sehingga itu memudahkan identifikasi. Dan ini diberi label waktu, ya, kapan dia disimpan. Biasanya penyimpanan untuk waktu paling lama 1 sampai 5 tahun. Itu paling lama. Dan juga harus ada informasi asal benih, kemudian jenisnya dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan kalau kita menyimpan benih. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi penyimpanan itu yang harus diperhatikan. Secara garis besarnya tadi saya sebutkan bahwa macam benih, apakah benih itu ortodok atau recalcitrant, itu memerlukan penanganan yang berbeda. Kemudian tempat penyimpanan tidak boleh lembab ataupun panas, ya.
Dan usahakan bahwa di ruang penyimpanan itu juga dilakukan pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit. Artinya kalau hama itu ya kita kendalikan dengan pestisida, apakah itu pestisidanya apa, itu bisa diberikan sehingga contohnya tikus tidak bisa masuk ke ruang penyimpanan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Kalau ada sesuatu yang belum jelas silakan dipertanyakan. Tapi untuk pertemuan ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.